gue meyakini tidak akan ada upaya atau manuver dari Pak Jokowi maupun Mas Wapres untuk mengkudeta Pak Prabowo. Itu 1000%. Itu clear ya? Bahkan 1.000.000% tuh gue yakinkan itu. Tidak akan ada itu upaya itu. Bahkan komitmennya akan terus mendukung Pak Prabowo sampai 2034. Kalau sayang Pak Prabowo, ya bantu. Bukan ngerongrong. Ini samanya ngerongrong pemerintahan Prabowo. Dengan isu-isu yang dihembuskan lah, soal pemakzulan lah, Wapres mau dimakzulkan dan lain sebagainya. Kembar lah, Itu matahari kembar, boneka, remote. Itu kan ganggu. Coba deh, ini semua kelompok, semua pihak yang memang sayang sama Pak Prabowo, yang berkali-kali sampaikan kita sayang Presiden Prabowo, sudahi sudah. Sudahi kegaduhan ini kan gitu ya, kembali ke jalan yang benar kan gitu ya, kembali ke jalan yang benar. Kalau memang mencintai Pak Prabowo, mencintai bangsa ini, berikan support yang maksimal. Hai, penonton Ruang Konsensus Unthinking Indonesia. Bersama saya Budius Ma'rufi yang hari ini saya pikir saya kedatangan kawan lama, tamu spesial ini. Dan sepertinya kita akan mendapat cerita eksklusif hari ini. Ya kan? Mungkin kalau teman-teman penonton Ruang Konsensus sering menonton ILC atau debat-debat di televisi, nah, kawan saya ini sering hadir, maka saya juga nggak mau ketinggalan. Saya panggil lah Mardiansah Semar, Ketua Umum Bunga Rampai Nusantara. Gue ingatnya Bunga Rampai, bro. Nah, kalau Bunga Rampai itu ada. Iya. Bagian dari Rampai Nusantara. Iya, luar biasa. Kita 20 tahun kali ya gak ketemu ya? Ya, sekitar 20 tahun. Luar biasa. Jadi sekaligus romantisme ya. Iya. Dulu kita terakhir demo-demo ya. Ya, KPK. Ya, namanya latar belakang aktivis. Ketemunya sama mantan jurnalis sama juga ini kan gitu loh. Terakhir kita bikin kegiatan waktu Hari Narkoba Internasional ya kan? Iya, luar biasa. Dan memang Mardiansah Semar ini sekarang menjadi seorang narator yang cukup sistematis ya dalam menjelaskan kepada publik posisi Pak Jokowi dan keluarga. Nah, ini menarik. Jadi gini, Bung Semar, gua nggak akan mengulas atau menceritakan situasi terkini seperti apa. Yang jelas, serangkaian peristiwa politik yang terjadi pasca Pilpres dan saat Pilpres itu kan memang menyerang Pak Jokowi, merendahkan Mas Gibran, ya kan, sampai hari ini dengan berbagai angle, dari angle yang terbaru ya, angle dimakzulkan. Kalau Pak Jokowi ijazah palsu itu udah chapter keberapa itu, mungkin udah chapter ketiga lah ya kan. Nah, kita nggak akan bahas itu, bro, karena gue pikir sudah banyak lah loyalis dan pendukung setia Pak Jokowi sudah memahami sikapnya. Nah, sekarang yang ingin gue pengen dapat informasi dan cerita adalah ternyata Rampai Nusantara ini cukup lama berinteraksi ya secara dekat dengan Pak Jokowi dan Mas Wapres. Nah, jujur saya pengen tahu dalam perspektif Semar sebagai teman lama gua, ya kan, banyak kan orang bertanya-tanya sekarang, bro. Banyak orang meragukan kapasitas Mas Gibran. Banyak orang menuduh macam-macam tentang Pak Jokowi yang cawe-cawe, ya, yang masih haus kekuasaan, sedang membangun dinasti politik dan seterusnya. Boleh nggak diceritakan, bro, bagaimana secara highlight dulu ya, secara highlight ini yang terjadi saat ini, ya kan, itu sebenarnya apakah kebencian atau karena ketakutan bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran ini punya massa yang loyalnya sangat mayoritas gitu loh, atau apa nih sebenarnya? Sebelum kita masuk tentang bagaimana pemahaman Bung Semar ini terhadap Pak Jokowi dan Mas Wapres. Iya, jadi betul sekali nih. Ini Mas Budius ini Panggil lama aja. Budius ini kawan lama ini. Jadi sudah lama ya kita kenal, berinteraksi.
Nah kalau terkait tadi yang disampaikan, sebenarnya begini, Bud. Bukan terpisah itu, tapi menyatu itu. Yang membenci menyatu. Yang merasa kecewa sakit hati menyatu. Yang merasa terancam secara politik nasional menyatu. Menyatu semua kekuatan-kekuatan yang melihat bahwa epicentrum politik Indonesia itu masih diwarnai oleh Pak Jokowi. Oke. Sekarang kalau kita lihat secara logika, sudah Presiden ke-8 ini sampai ke Pak Prabowo ya. Rasa-rasanya satu-satunya presiden, mantan presiden, jadi seperti Pak Jokowi ya, yang pensiun, itu satu-satunya yang memang masih sampai 6 bulan sampai saat ini dia pensiun pun terus diobok-obok, terus coba didiskreditkan, terus coba dirusak reputasi dan nama baiknya. Tentu pertanyaannya besar. Kenapa dulu misalnya Megawati tidak? Iya. Kenapa dulu SBY tidak? Betul. Kenapa dulu mantan-mantan presiden yang lain tidak? Kalau kita lihat ya, bicara ke belakang, Bung Karno bermasalah soal ancaman ideologi bangsa. Soeharto bermasalah soal KKN yang merebak sehingga muncullah reformasi 98 termasuk kita-kita yang dulu memperjuangkan perjuangan reformasi. Masuk Pak Habibie walaupun pengganti presiden, tapi masuk isu disintegrasi, keluar Timur-Timur dan lain sebagainya. Diganti oleh Gus Dur, masuk Bulog Gate, bantuan Brunei dan skandal. Ya. Masuk ke Megawati santer isu ya soal BLBI misalnya, soal BBI, penjualan Indosat seperti yang kita tahu. Oke. Masuk lagi masanya Pak SBY, Senturi, Hambalang. Belum lagi soal-soal yang menyerang secara personal para mantan presiden yang itu gosip-gosip merebak gitu ya. Nah, Pak Jokowi itu tidak ada isu yang bombastis ketika dia 10 tahun berkuasa. Apa? Isu korupsi apa yang bisa diidentikan dengan pemerintahan Pak Jokowi itu yang memang kita anggap bombastis secara hukum maupun secara politik? Kosong. Secara korupsi, ya kasus-kasus korupsi di masanya Pak Jokowi yang menuju ke dirinya atau keluarga sulit untuk dibuktikan atau sulit untuk dinyatakan bahwa memang ada indikasi kuat Pak Jokowi dan keluarga melakukan tindak pidana korupsi di masa kekuasaannya. Gak ada. Kalau zaman Pak SBY kita dengar dong kesaksian Nasaruddin. Kita dengar dong bagaimana dulu sempat rame bahwa memang ada setoran-setoran dan lain sebagainya. Itu kita dengar. Pak Jokowi enggak, bro. Terus isu apa lagi? Gitu loh. Yang memang akhirnya orang melihat bahwa kepemimpinan Pak Jokowi itu nyaris tanpa celah. Bahwa ada keberanian Pak Jokowi terhadap beberapa hal, itu kan soal bagaimana gaya Jokowi dalam memimpin bangsa ini, yang memang itu menjadi karakteristik masing-masing pemimpin. SBY punya gaya sendiri, Ibu Mega punya gaya sendiri, dan lain sebagainya. Dan dia berani IKN, kan gitu ya, karena dia merasa bahwa ini hutang funding fathers ya, yang dari dulu menginginkan bahwa adanya rasa keadilan lah di wilayah Nusantara ini, sehingga butuh ibu kota yang memang bisa mengakomodir semua wilayah. Ya. Itu salah satu contoh. Dan kita kan juga tidak bisa menafikan bahwa banyak juga terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ini kita bicara latar belakang dulu nih ya. Gue ini orang Sumatera nih, Sumatera Selatan, orang Palembang. Dari zaman Pak Ibu Mega, Pak SBY, kita itu selalu diberikan angin surga itu. Kalau Sumatera itu akan punya jalan tol. Jadi kalau gue mudik tuh, ke Palembang, turun di Bakahuni, waduh, lewat yang rawan-rawan itu kan. Iya. Sebelum ada tol ya? Sebelum ada tol. Dak. Dan di masa Pak Jokowi, gue turun Bakahuni langsung masuk tol. Iya. Langsung masuk wilayah Palembang gitu loh.
Dan ini kan sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri, bagian yang juga menyenangkan nih. Ini kalau bicara subjektif ya, gue sebagai orang Palembang gitu, orang Sumatera, seneng gue. Terus gue ngobrol sama orang Jawa, gila juga nih sampai tolnya, kan gitu ya, Banyuwangi segala macam. Itu kan soal-soal yang sebenarnya mau tidak mau kita akui adalah keberanian Jokowi mengambil peran strategisnya untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk Papua dan lain sebagainya. Besar dia, dicintai rakyatnya dia. Nah, kembali bicara kenapa sekarang ini begitu banyak orang mendiskreditkan. Ini kan karena soal orang melihat bahwa harus dihancurkan kekuatan Jokowi supaya tidak ada ruang politik kekuasaan di hari depan. Karena kebetulan memang anaknya menjadi wakil presiden yang dianggap punya potensi besar untuk menjadi presiden. Ya sah-sah saja kalau menurut gue sih ketika orang punya perspektif yang macam-macam ya. Asumsi yang macam-macam. Yang tidak sah atau tidak dibenarkan itu ketika dipaksa untuk ikut alur pikirannya yang seringkali sesat. Misalnya, ini contohnya ya misalnya bahwa sekarang Pak Jokowi sedang mempersiapkan kekuatan untuk mengkudeta misalnya kepemimpinan Prabowo. Nonsen. Ini gue kasih tahu nih, ini secara tegas nih, nggak ada pikiran sedikit pun Pak Jokowi maupun Mas Wapres itu untuk mengkudeta dan lain sebagainya. Justru ketika kita berinteraksi dengan Pak Jokowi, berinteraksi dengan Mas Wapres, pesannya yang berkali-kali disampaikan itu tolong bantu Pak Prabowo. Pak Prabowo itu orang baik, punya visi besar, dibantu sampai 2034. Nggak ada ambisi-ambisi yang terlihat. Nah, ketika orang menggulirkan soal itu kan sebenarnya ingin mendegradasi saja kekuatan Jokowi supaya memang kekuatan ini tidak semakin mengkristal yang susah untuk dibendung kan gitu ya. Dan kan kita juga tidak bisa juga akhirnya membatasi ketika masyarakat yang sampai saat ini masih mencintai Pak Jokowi dengan datang ke rumahnya, bersilaturahmi, antri ketemu Pak Jokowi, hanya sekedar ingin foto dan salaman dan lain sebagainya. Kayaknya presiden sebelumnya nggak ada tuh. Nah ini kan yang kita lihat dulu ketika gue itu melihat sosok Jokowi ya, bahwa orang yang merakyat, Pak Jokowi itu seperti kita, orang yang tidak punya latar belakang darah biru. Kalau misalnya Soekarno jelas founding father, Soeharto jelas jenderal. Jadi polisi, jadi presiden, jelas. Habibie jelas teknokrat yang luar biasa kan, dia menjadi presiden. Gus Dur, kiai yang cucu dari pendiri NU, kiai besar. Megawati anak proklamator, SBY menantunya Sarwoedi yang juga jenderal. Jokowi sopo bro? Artinya memang darah biru lah semuanya. Ya, semua punya irisan yang menurut gua, irisan yang tidak bisa kita kenakan ke mereka itu mereka mewakili kerakyatan seperti kita yang orang biasa-biasa saja. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa kalau Jokowi bisa jadi presiden, berarti kita atau anak kita juga punya peluang untuk menjadi presiden. Karena sudah dibuktikan oleh Pak Jokowi, orang biasa saja bisa jadi presiden. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah ketika itu bergulir, Jokowi memimpin bangsa ini, dia dianggap juga bagian yang sangat piawai membangun orkestrasi politik nasional, politik negara gitu, dan akhirnya pada titik tertentu takdir Tuhan yang menyebabkan Mas Wapres itu Gibran Rakabuming Raka. Dan selain takdir Tuhan kalau menurut gua, yang menjadikan Gibran itu Wapres itu ya Ibu Megawati. Gitu ya logikanya ya. Ya kan begini. Ini kenapa kok tiba-tiba si Semar ini ngomong Gibran ini jadi Wapres karena Ibu Mega ini kan gitu. Iya, ini menarik nih. Kan begini. Kalau kita ingat kontestasi 2024 yang lalu ya, kan belum lama juga kita ingat. Gibran itu persiapannya kayaknya bukan ke Wapres. Persiapannya kalau nggak Jawa Tengah, masuk Jakarta. Gitu loh. Kayaknya udah ngebangun tim juga lah untuk itu gitu loh. Bukan tim Wapres juga.
tim untuk Jakarta. Tim untuk Jakarta atau Jawa Nah, Tengah. Persiapannya pokoknya ternyata itulah. basisnya dari wali kota. Wali kota. Ya pokoknya memang persiapannya itulah. Dia kan juga sadar diri lah. Dalam artian sadar dirinya itu dia coba untuk membangun karir politiknya itu mungkin ingin mengikuti jejak bapaknya. Di gubernur apa gitu ya. Nah ketika memang konstelasi politik yang akhirnya di ujung itu menyebabkan atau membuat situasi Gibran menjadi pendampingnya Pak Prabowo, itu tidak lepas dari apa yang diambil keputusan oleh Megawati sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena setahu saya begini ya, setahu saya dan ini analisa saya yang berdasarkan apa yang saya dengar dan saya tahu. Kalau saja waktu itu, kan kita tahu nih Bud, sejak awal kan kepak sayap kebinekaan kan kemana-mana ya. Iya, bahkan lebih kurang setahun lah. Dan gue sering Bombastis. keluar kota, ada semua. Bombastis. Segede gaban. Ya, bombastis Billboardnya segede gaban. secara visual. Betul. Tapi ternyata tidak linier secara elektabilitas. Nggak nendang. Nggak nendang. Nggak ada feedbacknya lah. Feedback. Jadi 1-2% tuh berputarnya itu. Oke? Padahal sudah memakan biaya besar. Makan biaya besar. Ini kita coba kita runut. Iya. Terus bagaimana serangan terhadap Ganjar tinggi sekali di internal. Bagaimana kader-kader petinggi fungsionaris dari PDI Perjuangan menyampaikan ke publik apa prestasinya Ganjar. Iya. Memimpin Jawa Tengah aja masih banyak yang miskin. Bukan turun malah tinggi. Kan gitu loh. Apa prestasinya? Karena ingin mendegradasi, karena ingin puan. Untuk masuk dalam kancah kepemimpinan nasional. Itu kita dengar. Iya. Oke? Bukan kita dengar, emang realita. Emang hari-hari begitu kan politik itu dulu kan. Gitu. Oke. Nah kencang di internal itu bahwa ada kubu termasuk mungkin saja termasuk Ibu Mega menginginkan anaknya bisa laju secara politik. Nah Ganjar yang punya modal sosial cukup tinggi ya sebagai gubernur Jawa Tengah, dia interaksi dengan publik juga cukup intens dan lain sebagainya, punya juga modal sosial yang cukup tinggi. Itu kan juga dia berkeluh kesah ya, kok malah kita dihajar. Seingat saya kayaknya mungkin juga Pak Jokowi sampaikan ke Mas Ganjar nih gitu. Ya wes Mas Ganjar kan gitu ya. Yang paling penting fokus aja elektabilitas kan gitu loh. Nanti juga seperti saya dulu kalau misalnya sudah mencapai di atas 30% juga semua manut kan gitu. Karena itulah jadi ukuran. Ini ilustrasi gue nih ya. Jadi kalaupun misalnya lu berpikir bahwa itu hasil perbincangan gue dengan Pak Jokowi itu silakan aja. Tapi yang gue sampaikan nih The truth. Iya. gitu ya. Terus akhirnya Ganjar berupaya mengejar itu kan, dibantu oleh Jokowi. Sehingga sampailah di atas 35%. Ya kan dibawa dia kemana-mana, di endorse lah. Betul. Sama Jokowi yang elektabilitasnya melampaui 30-35%. Puncaknya di GBK. Di GPK. Rambut putih, ya kan gitu ya, rambut putih, mengkerut gitu ya, jidat mengkerut segala macam itu kan mengarah ke Ganjar. Oke. Secara logika politik, Ganjar jauh lebih berpeluang untuk menjadi capres ataupun cawapres, oke, dari PDIP. Karena waktu itu kalau tidak salah Puan dengan kepak sayap kebinekaannya hanya nembus 2-3%. Ya. Jauh lah sekali. dibanding Ganjar. Jauh sekali. Nah secara logikanya pasti ke Ganjar walaupun serangan internal tetap. Nah kalau kita ingat lagi Bud, harusnya kan orang yang sejak awal mengendorse, orang yang sejak awal merawat Ganjar, sehingga dia menjadi sosok yang elektabilitasnya tinggi di mata publik, itu kan juga diajak bicara ketika partainya PDIP ingin memutuskan bahwa Ganjar sebagai capresnya. Kalau kita pasti masih ingat bagaimana deklarasi Ganjar sebagai capresnya PDIP di saat Pak Jokowi yang masih presiden itu sudah pulang kampung. Baru aja balik, mau lebaran. Mau lebaran, pulang kampung Bud. Nggak ngerti dia proses itu. Tiba-tiba ditelepon sama Mas Pram. Pak Jokowi diminta untuk hadir di Batu Tulis. Bahwa ada apa kan gitu ya. Ternyata deklarasi Ganjar sebagai capres dari PDIP.
Nah kalau kau sebagai Jokowi yang selama ini meninabobokan, yang punya Ganjar. perawat, menyayang gitu ya, Shock lah tiba-tiba nggak ada ajak bicara, cuma suruh hadir. Iya. Nah ini yang menurut gua ya agak kurang sedikit elegan caranya mengambil ini barang. Kan bisa juga misalnya Ibu Mega, kalau setahu gue dia manggil Pak Jokowi itu Dek. Dek, kayaknya kalau dilihat dari elektabilitasnya bagus juga ini. Ganjar. Ganjar kan gitu ya. PDIP kayaknya rasa-rasanya lebih masuk akal kalau Ganjar yang kita ajuin. Gimana Dek? Oh iya Bu, ini. Nah ini kan Nggak ada. budaya ketimurannya kan jadi terasa gitu loh. Pak Jokowi pun mungkin merasa diorangkan juga sebagai orang yang selama ini mengendorse Ganjar kan Iya, gitu loh. iya. Kan tidak ada proses itu. Yang ada dia tiba-tiba ditelepon suruh hadir. Hanya untuk menyaksikan. Ada untuk menyaksikan dan dia dengar ada kontrak politik lagi. Iya, 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 iya. Nah, kalau kita juga pada posisi Pak Jokowi, shock pasti. Kok bisa begini kan gitu ya? Kok saya nggak diajak bicara? Betul. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa ada barrier terkait itu Jokowi tidak boleh ikut-ikut. Padahal Jokowi juga yang membantu mengendorse Ganjar sampai elektabilitasnya tinggi. Iya, iya, iya. Di atas semuanya, Bud. Di atas Anies, di atas Prabowo Ganjar itu. Saat itu ya. Oke. Pulang dia bareng setelah itu. Itu hebatnya ya. Sudah merasa kaget, dalam hati dongkol, tapi pulang satu pesawat. Tenang. Dan dulu mungkin ya di saat itu orang berpikir bahwa wah Pak Jokowi marah. Pasti dia akan mengalihkan dukungannya. Enggak, Bud. Cuman memang akhirnya karena memang kedekatan emosional Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu terbangun secara alamiah ya, karena presiden dengan menterinya. Pak Jokowi juga mengorangkan Prabowo yang dia kalahkan 2 kali dalam pertarungan Pilpres. Dia orangkan betul gitu ya. Jadi dia sering ajak diskusi, dia ajak bicara. Dan Jokowi memang juga ya dia merasa cukup tahu diri lah, karena Prabowo juga punya kontribusi besar terhadap karir politik dia, termasuk di Jakarta dan lain sebagainya. Nah Jokowi melihat bahwa memang ada sosok lain yang juga berpotensi kan untuk menjadi pemimpin nasional. Walaupun yang kita tahu bahwa Pak Prabowo berkali-kali kalau ditanya sama Pak Jokowi, Pak Prabowo akan maju nggak 2024? Saya nggak maju Pak, kecuali Bapak dukung. Ya. Gitu kan? Iya. Saya nggak mau maju Pak, kecuali Bapak dukung. Ya paling Pak Jokowi senyum-senyum aja kan. Iya, gitu ya. benar, Oke. benar. Nah tapi kan akhirnya Pak Jokowi sebagai presiden membuka ruang itu. Yang dianggap semua kawan. Ganjar kawan, Pak Prabowo juga kawan. Mulailah ini. Nah setahu saya bukan soal Pak Jokowi mengendorse juga. Tapi Pak Prabowo tahu betul bahwa ketokohannya Pak Jokowi di masa itu sangat menarik simpati publik. Sehingga seringkali kalau kita ingat ya Pak Prabowo itu selalu bawa-bawa Pak Jokowi lah kan gitu. Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi gitu. Yang akhirnya memang elektabilitasnya Pak Prabowo itu Pelan-pelan naik. pelan-pelan naik. Ya. Kan itu ya. Mengejar Ganjar, ya. mengejar Ganjar bahkan akhirnya melampaui. Sampai 38, 39. Iya. Nah, pada titik itu kan harapannya Pak Jokowi supaya tidak ada kekisruhan, ya sudah sih disatuin aja lah ini barang kan gitu loh. Tepat ya kan? Sudahlah disatuin aja ini barang gitu loh, Prabowo sama Ganjar kan gitu loh. Cuman kan nggak mau nih. Karena saya waktu itu sempat ingat ya, Ibu Mega sampaikan PDIP itu mencalonkan capres bukan cawapres. Kan begitu ya. Akhirnya masuklah dalam situasi yang memang tidak tidak baik-baik saja ya. Ketika elektabilitasnya terlampaui, sosok Jokowi itu sangat menentukan. Sosok Jokowi sangat menentukan. Nah terus apakah pada titik itu Pak Jokowi sudah berpaling dari Ganjar? Belum. Apakah Pak Jokowi sudah menentukan akan mendukung penuh Prabowo? Belum. Cuman dilihatnya bahwa munculnya Gibran, kenapa tadi di awal saya bilang itu Ibu Megawati yang menjadikan Gibran jadi cawapres, karena kalau saja Ganjar itu berpasangan dengan Erick Thohir, berpasangan dengan Sandiaga Uno, berpasangan dengan Ridwan Kamil saat itu ya, yang memang santer nama-namanya. Iya. Menurut gua Gibran nggak muncul.
Oke? Karena memang tidak dibicarakan dan tidak Ya dipersiapkan. menurut gua nggak muncul itu. Nah kenapa logikanya akhirnya muncul? Karena yang dipilih Prof Mahfud. Nah secara hitungan politik pasti Pak Jokowi punya perangkat hitungan dia. Pasti itu. Setiap presiden kan punya perangkat ya, misalnya dia bisa mendeteksi di publik suaranya seperti apa, medsos segala macam, informasi intelijen masuk dan lain sebagainya. Ya. Dan masuk pada hitungan, di bayangan gue ya, masuk pada hitungan Jokowi, wah ini kalah nih. Kalau berpasangan dengan Erik misalnya gitu ya. Bukan, kalau Ganjar Mahfud kalah ini. Oh. Justru yang punya peluang itu kalau Ganjar Erik, Ganjar Sandi, Ganjar RK itu punya peluang itu. Tapi ketika dipasangkan dengan Prof Mahfud, wah ini bisa kalah ini kan gitu loh, dengan Anies misalnya. Iya. Oke ya, yang dulu santer sekali Anies dengan AHY dan lain sebagainya. Oke. Nah, ketika proses itu berjalan, menurut gua ya, kalau itu tadi pasangannya bukan Prof Mahfud, tentu Pak Jokowi juga tentu Pak Prabowo juga tidak berpasangan dengan Gibran. Gibrannya di ujung nih gue lihat. Gibran di ujung. Kemungkinan bisa Pak Prabowo pasangan dengan Hopipa. Kalau misalnya Ganjar pasangannya dengan selain Mahfud. Kan begitu ya. Supaya apa hitungannya kalau Pak Prabowo dengan Hopipa, terus Ganjar dengan siapa itu, Erik dan lain sebagainya ya, kecuali Prof Mahfud, itu diyakini bisa memenangkan pertarungan melawan Anies. Jadi buat apa gua pusing-pusing? All president man. Yang misalnya Prabowo jadi ya kawan gua. Iya. Ganjar jadi kawan gua, kan gitu loh. Nah, tapi ketika itu muncul nama itu yang diyakini akan menggerus suara dan itu dibuktikan dengan hasil pemilu, ya dong. Hasil pemilu clear dong. Masa bisa-bisanya partai 17%, capresnya 16%. Harusnya malah melampaui partai dong, suara partai. Iya. Bukan kurang dari partai. Berarti hitungannya betul. Gitu loh. Ketika Mahfud ditaruh, malah akhirnya menggerus. Kan begitu ya, ini menggerus. Nah dengan konstruksi dan konstelasi yang sudah seperti itu, mau tidak mau kan harus diperkuat Pak Prabowo-nya dong. Yang kita secara kasat mata tahu bahwa terlihat bahwa Pak Jokowi tidak ingin misalnya Anies yang jadi presiden misalnya gitu. Terlihatnya kan begitu ya. Publik membacanya itu. Nah kalau misalnya model begitu berarti Prabowo harus diperkuat. Nah Prabowo ya kalau diperkuat jangan cuma secara lisan dong Pak Jokowi dukung gue kan gitu loh, dukung saya secara konkret supaya nggak bingung juga pendukung Pak Jokowi. Mas Wapres jadi Mas Gibran jadi cawapres saya lah kan begitu misalnya. Nah itu yang diminta sudah berkali-kali. Sesuai dengan cerita Dasko itu ya? Sesuai dengan cerita Bang Dasko kan gitu loh, bahwa udah minta 4 kali ya, 4 kali diminta. 5 kali, kelima, 4 baru, kali, kelima baru diiyakan kan gitu loh. Tanya itu pun tanya anaknya. Kan gitu loh. Nah ini yang menurut saya ya, ini yang kenapa akhirnya bisa jadi yang menstimulus masuknya Gibran itu juga hasil dari keputusan pasangan Ganjar Mahfud. Kan begitu ya. Yang juga tidak bisa juga itu terlepas dari bagaimana konstelasi bergeser ketika bukan Anies AHY tapi Anies Caimin. Kan begitu ya. Nah ini kan juga semuanya berkaitan. Bentar, kita rekonstruksi peristiwa nih ya. Ketika sampai di sini ya, sampai cerita di sini, di mana peristiwa yang kemudian ada judicial review ke MK yang mengenai batas umur itu letaknya di mana itu dalam cerita ini? Ya kan letaknya udah di ujung itu. Jadi ketika memang MK sudah memutuskan bahwa Gibran pada akhirnya secara konstitusi itu dibolehkan maju sebagai cawapres, itu bukan titik akhir. Tapi itu misalnya begini, sudahlah kalau misalnya situasi kayak gini kenapa nggak disatuin aja sih Prabowo sama Ganjar ini? Kan gitu. Sudah selesailah semua urusan. Kan begitu ya. Calon juga pasti nggak lebih dari 2 dan kemungkinan menangnya besar, nggak ada ribut-ribut, kan begitu loh. Kan inginnya begitu itu. Daripada nanti ada peluang juga nih Gibran yang maju, kan begitu loh. Tapi ternyata kan memang lebih memilih jalan sana. Gitu loh. Memilih jalan sana, memilih jalan untuk memajukan tetap capresnya Ganjar dengan Mahfud, kan begitu ya. Bukan disatukan dengan Prabowo karena langsung diputus dengan statementnya Ibu Mega bahwa PDIP menyalonkan Ganjar sebagai capres. Sudah.
maksud gua gini, seolah-olah ada irisan gitu loh, Mar. Ada irisan antara peristiwa tadi itu ya kan untuk menempatkan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Kan tuduhan orang-orang yang sakit hati ini sekarang kan ada anak harap konstitusi lah dan seterusnya kan begitu ya tuduhannya. Seolah-olah mereka membuat sebuah imajinasi konstruksi yang kemudian dikabulkan atau gugatan yang kemudian dikabulkan oleh MK itu ini terkait dengan satu paket dengan rencana seperti itu tadi. Sementara dari yang lu ceritakan ini hal yang berbeda, malah nggak ada irisan sama sekali gitu. Iya, ya karena sebenarnya bicara soal MK, rasa-rasanya Pak Jokowi nggak cawe-cawe soal itu. Dan itu keyakinan gue tuh. Bahwa orang ada yang punya kepentingan menguji norma, yang itu juga berdampak baik buat Gibran sehingga bisa mencalonkan, itu kan soal lain. Kan kita juga nggak begini loh, kita ini kan juga seringkali dalam politik nasional itu ada apa ya? Di balik layar itu selalu ada tangan-tangan yang bekerja gitu, yang kadang tidak juga diketahui dengan orang-orang yang masuk dalam pusaran politik nasional gitu. Mungkin ya misalnya begini ya, ada pergerakan itu mungkin juga nggak tahu juga, atau mungkin tipis-tipis juga mungkin Pak Jokowi nggak, I don't care lah gitu, gitu. Tiba-tiba ini menggelinding segala macam gitu ya. Karena menurut gue dari awal juga Pak Jokowi itu lebih setuju Gibran jadi Jawa Tengah 1 atau DKI 1 gitu loh. Nah ini kan kita nggak ngerti nih siapa yang memainkan MK kan gitu loh. Nah ini bisa jadi tema lu sendiri lagi tuh kan gitu loh. Iya karena itu panjang pasti kan gitu loh. Bagaimana orang yang punya kepentingan menaruh Gibran sebagai cawapres untuk mendampingi Pak Prabowo dengan asumsinya suara pendukung Pak Jokowi akan lari ke Pak Prabowo dan itu juga dibuktikan dengan hasil Pilpres kan gitu loh. Bagaimana memperkuat ini kan begitu loh. Nah yang punya kepentingan itu kan nggak cuma, bahkan bukan Jokowi kali yang punya kepentingan anaknya ke situ gitu loh. Iya. Ngerti nggak? Ada tangan-tangan lain ya. Kita nggak ngerti gitu loh. Tangan-tangan beginilah politik ini kan selalu begitu. Ada aja tangan-tangan bekerja yang memang kadang-kala tidak kita ketahui kan gitu. Iya. Karena secara logikanya ketika 4 atau baru permintaan kelima itu diiyakan, nah ini menurut gua ya memang sejak awal tidak ada desain itu. Iya. Gitu loh. Bahwa memang dilalahnya ini Paman Usman di situ. Gitu loh. Yang baru saja menikah gitu loh. Mungkin Paman Usman mikir, kenapa gua nggak nikahnya nanti aja loh setelah Pilpres gitu loh. Akhirnya gua dikaitkan juga ini gitu loh. Mungkin kalaupun dia tidak menikah, situasi politik sama kayak gini. Iya. Kalaupun dia tidak menikah dengan adanya Pak Jokowi gitu. Nah ini dilalanya memang akhirnya sampailah pada titik itu, wah ini kan pamannya kan gitu loh, segala macam. Paman Usman menikahi adiknya Pak Adik Pak Jokowi gitu loh. Makanya mungkin Paman Usman kalau dia lagi mikir-mikir, aduh kenapa nggak habis Pilpres aja kan gitu ya. Ini akhirnya ngegorengnya kok lebih kuat ke situ gitu loh. Nah ini kan soal-soalnya menurut gue ini ya. Karena setahu gue ya, Pak Jokowi juga udah sampaikan ke Ibu Mega. Udah jelaskan. Ya soal permintaan Pak Prabowo. Tapi kenapa kemudian tetap dituduh bahwa Pak Jokowi ini tidak loyal dan berkhianat kepada partainya oleh Ibu? Ya kan begini, orang itu ketika, nah lagi-lagi gue selalu suka dengan kalimat dalam politik itu, positioning itu sangat menentukan perspektif dan asumsi. Yang akhirnya melahirkan tudingan-tudingan. Ya, kan kita ingat kalau dulu sebelum misalnya Gibran menjadi pendampingnya Pak Prabowo, selalu disuarakan oleh teman-teman PDIP berdasarkan undang-undang presiden boleh berkampanye. Tapi setelah itu resmi Gibran jadi cawapres Pak Prabowo, dalam undang-undang tidak boleh presiden karena melanggar etika dan moral dan lain sebagainya. Itu positioning. Ini soal bagaimana dia kawan atau lawan kita, gitu loh. Jadi jangan terlalu pusing soal itu. Ini politik kan gitu loh. Nah, ketika orang menuding Pak Jokowi bla 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 macam-macam, itu juga bagian dari ya tendensi politik yang menurut gua ya biasa-biasa aja dalam politik gitu loh. Misalnya kau yang sekarang ini juga menjadi bagian dekatnya Pak Prabowo, pasti kau akan bela terus Pak Prabowo itu. Karena positioning politiknya jelas. Kan begitu ya. Nah, itu pun begitu.
Jadi konstruksi yang kemarin kan kelihatannya begitu. Nah sekarang akhirnya kita masuk pada posisi bagaimana Pak Jokowi, Mas Wapres gitu ya, sudah mulai diobok-obok. Mau itu soal purnawirawan yang sudah di-clear-kan sebenarnya dengan PPAD segala macam gitu ya, menurut gue udah nggak terlalu ijazah dan lain sebagainya. Ini kan semua muaranya karena memang kebencian ataupun begini, orang marah nih, gara-gara elu gue kalah kan gitu loh. Iya. Gara-gara lu bubarin ormas gua. Gara-gara elu bubarin ormas gua kan gitu loh. Gara-gara elu gue di penjara kan begitu loh. Gara-gara lu jadi gue nggak punya peluang politik nasional. Banyak sekali dendam orang Pak Jokowi. Banyak sekali yang orang ini begitu sabar ya menghadapinya, dan itu muaranya sampai saat ini gitu. Yang menurut gua dia tenang aja tuh. Pak Jokowi kalau kita pun berinteraksi, berkomunikasi, dia cuman pesan-pesan ke kita, bantu pemerintah, membantu soal program-program kebangsaan segala macam, karena sekarang ini negara juga sedang banyak ancaman, krisis global dan lain sebagainya, baiknya bersatu, nyatu dan lain sebagainya gitu. Selalu pesan-pesan yang membuat kita merasa bahwa memang kita harus berpikir bahwa bagaimana bangsa ini ke depan. Bukan soal remeh-temeh. Gue nggak mau bahas soal ijazah ya, karena menurut gue ijazah sudah selesai lah kan gitu loh. Biasa. Remeh-temeh banget kita kan gitu loh. Lihat Masa aja. 20 tahun kita ketemu ngomongin ijazah. Kayaknya remeh-temeh banget gitu. Gue lebih soal itu. Dan ketika orang mulai melihat proyeksi ke depan 2029, kayaknya yang agak-agak laju bukan Mas Wapres deh. Karena lagi ya, yang di sebelah situ ya. Di sebelah sana kayaknya itu lebih laju itu. Itu lebih laju. Gino lah. Ya, dan kayaknya makin lama makin punya percaya diri itu. Iya. Dan terakhir kayaknya petinggi partainya juga udah sampaikan soal Capres 2029 masih jauh lah untuk bicara sekarang. Ya udah mulai kode-kode nih kan gitu. Iya. Justru kalau misalnya memang sayang sama Pak Prabowo, yang diwaspadai yang sana. Iya. Yang sini nih, yang sini Mas Gibran gitu ya, gue yakin 1000% dia akan loyal sama Pak Prabowo itu. Bahkan kalaupun Pak Prabowo dia nanti mencalonkan diri 2029, Mas Gibran pasti loyal itu sampai 2034. Dia sekarang itu aja nggak pakai jubir. Kan kau tahu sendiri. Dulu Pak Ma'ruf Amin pakai. Jadi kalau staf khusus itu kan ada 11 berdasarkan undang-undang ya, aturan ada 11. Pak Ma'ruf Amin itu Pak Kiai pakai 8, termasuk juga informasi dan komunikasi sekaligus jubirnya. Mas Gibran enggak, cuma 3 yang dipakai. Termasuk Pina Talisa itu. Pina Talisa yang backgroundnya jurnalis saja, itu bukan di informasi dan komunikasi, tapi ke UMKM kalau nggak salah gitu. Ya maksud gua, ketika Mas Wapres tidak menggunakan staf khusus di bidang komunikasi informasi sekaligus jubir, berarti kan dia sudah membatasi untuk tidak terlalu meroket. Dia ingin Pak Prabowo dong yang meroket, karena dia adalah matahari satu-satunya. Ini lagi-lagi nih, matahari satu-satunya. Gitu loh. Nggak ada itu niatannya Mas Gibran melampaui itu, atau Pak Jokowi berusaha untuk merusak sinarnya Pak Prabowo. Nggak ada. Itu gue yakini betul itu, gitu loh. Jadi kalau orang banyak bicara, wah Mas Gibran sedang bermanuver, terus mulai lagi ada orang so tahu nih, mainkan so tahu misalnya Mas Gibran dibatasi oleh Pak Prabowo sepak terjangnya karena dikhawatirkan akan melakukan manuver-manuver politik. Ngomong kosong, sotoy. Yang ada Mas Gibran itu cukup tahu diri sehingga membatasi dirinya, gitu loh. Sebagai orang yang menyadari bahwa dia masih masuk golongan muda, dia merasa bahwa kesempatan dia masih banyak. Untuk apa ngoyo? Untuk apa ngoyo sekarang oprek-oprek gitu Pak Prabowo yang sampai detik ini hubungannya sangat baik. Sampai detik ini nih, bukan sampai kemarin, sampai detik ini. Gue yakini hubungannya sangat baik dengan Pak Jokowi maupun dengan Mas Wapres. Sampai kemarin beberapa hari lalu kan jelas Pak Prabowo merespon di sidang kabinet. Ya. Kan gitu ya. Jelas Pak Prabowo di beberapa kesempatan itu selalu mengeluhkan Pak Jokowi. Hidup Pak Jokowi. Bahwa ada jasa besar Pak Jokowi. Sekarang kita ini lucunya nih Bud. Bangsa kita ini lucu ini. Kalau ada pemimpin nasional itu kompak, menyatu, akrab,
membangun besti, seneng dong. Kok malah kita pengennya mereka ribut? Kok kita itu publik ya, kok ngedorong-dorong soalnya ingin fait accompli? Kok selalu mau kayak Davide et Ampera kan dia adu domba segala macam gitu loh. Lah bambu lah ya kan. Iya, jadi belah bambu gitu loh, bahwa ini wah ada matahari, dua waspadai, kita sayang sama Pak Prabowo. Kita tidak mau Pak Prabowo dikendalikan, sopo yang kendalikan? Nggak ada itu. Nggak ada, 1000% nggak ada. Dan udah dibantah juga sama keduanya. Kalau Pak Prabowo itu orang yang sangat egaliter, kau tahu sendiri kan. Bahwa dia sekolah, keluar negeri dan lain sebagainya, pergaulan internasional cukup luas gitu ya, sehingga memang itu juga membangun dirinya, sehingga dia punya pikiran sangat egaliter gitu. Jadi Mark, menurut lu dari rangkaian latar belakang peristiwa ini, kenapa kemudian sejumlah pihak ya yang tak henti ya membuat keributan dengan segala disinformasi yang mereka lakukan ya, itu sebenarnya ternyata karena sakit hati, dendam, dan khawatir mereka nggak akan mampu kalahkan untuk 2029. Sebenarnya itu ya sebenarnya tema dari kegiatan-kegiatan yang bikin rusuh publik. Salah satu faktor penguatnya itu ya. Salah satu faktor penguatnya itu untuk mengantisipasi lajunya Gibran ya. Nah, lajunya Gibran itu kan pasti sangat dipengaruhi dengan faktor Pak Jokowi. Sehingga yang diserang itu pasti sosoknya Pak Jokowi sebagai penguatnya Mas Gibran, kan begitu. Itu kan logikanya sederhana aja itu. Nah, selain bahwa khawatir di 2029 ini menjadi the ringing star gitu ya, tidak terbendung lah gitu ya. Ya orang-orang ini kan kalau kita bilang sakit hati, marah dia. Sobat bilang gue barusan sakit hati. Iya, seperti yang disampaikan Refli Harun kemarin lah. Yo, gue nggak mau lah dibilang sakit hati ya. Cuman kan sebagai manusia, Kita tak bertulang. iya, ya kadang kedongkolan itu kan memang sulit untuk diucapkan, tapi terlihat dari apa yang dilakukan, kan gitu ya, gitu ya. Kecewain orang. Ini nggak apa-apa juga kalau bilang nggak sakit hati atau misalnya bilang nggak kecewa, gue baik-baik aja. Gue udah nggak punya ambisi apa-apa. Iya, gitu. Iya aja kita. Tapi bahwa kita juga punya ruang logika, kita punya rasionalitas yang kita melihat bahwa semua gerakan dilakukan tendensinya adalah tendensi politik kekuasaan, itu clear. Gitu loh. Apa yang digerakkan sekarang ini kan kalau kita lihat akarnya juga ketahuan. Akar politiknya ketahuan. Dia ada di sebelah mana kelihatan. Dia mendukung siapa kelihatan. Bagaimana dia menyerang Pak Jokowi karena dia berada di seberang Pak Jokowi, kan begitu loh. Bagaimana dia mendiskreditkan Pak Jokowi dan Mas Gibran karena memang dia menempatkan dirinya sebagai lawan politik Pak Jokowi. Clear soal itu. Bahwa semuanya akhirnya dikemas ya, seolah-olah ini soal nilai-nilai. Bagaimana nilai-nilai? Soal etika, nilai-nilai apa? Sekarang begini, bagaimana ceritanya? Ini gue cuma mengutip satu aja ya, gue nggak mau ngebahas soal 8 poin dari Purnawirawan. Tapi ketika poin ke-6, bicara bahwa meminta presiden untuk meresapel, mencopot menteri-menteri yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Setuju kita? Setuju. Ada sambungannya. Dan serta terkait dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Berarti kalaupun dia korupsi dan tidak terkait Pak Jokowi, nggak usah diganti. Kan logikanya begitu dong. Boleh dong kita mengasumsikan statement itu, kan begitu loh. Nah itu yang menurut gua perjuangan udah bukan nilai-nilai gitu. Perjuangannya sudah didasari oleh sentimental, emosional. Yang kita nggak tahu sentimental emosionalnya karena apa. Ntar kalau kita bilang karena sakit hati, nggak dapat tempat, karena kecewa, marah juga kan gitu loh. Tapi ya publik pasti juga bisa melihat lah tendensinya kemana itu arahnya gitu loh. Nah makanya ya inilah politik yang menurut gua kadangkala yang naik di permukaan itu tidak sama dengan yang ada di dalam permukaan itu sendiri. Atau kalau orang ada panggung depan, panggung belakang ya. Yang kita melihat juga pun ya panggung belakangnya kan nggak begitu. Yang sesungguhnya terjadi kan nggak begitu. Semua baik-baik aja. Dan nggak ada juga keinginan Mas Wapres itu untuk melampaui. Kan nggak ada juga keinginan untuk melampaui Pak Prabowo. Nggak ada keinginan juga Pak Jokowi ingin menciptakan matahari kembar. Nggak ada keinginan-keinginan itu.
Dan tidak ada juga misalnya semua dikait-kaitkan soal menteri datang lah segala macam. Terus bahwa si A datang, si B datang, wah orang-orang Pak Jokowi sudah dikonsolidasikan untuk melakukan manuver, kan gitu lah. Nggak ada, omong kosong itu. 1000% gue yakinnya omong kosong. Orang silaturahmi ya begini loh. Orang jadi presiden 10 tahun gitu ya. Terus orang yang merasa memang hidupnya secara politik itu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi, terus ketika dia pensiun kan pengen juga dia ya sapa Pak Jokowi. Jangan sampai juga dulu aja pas gua masih presiden kalian sering datang. Sekarang Giliran gua aja, gua udah nggak jadi presiden kalian lupa betul. Kan begitu kan kalau kita kan kau ini kalau udah sukses lupa betul kan gitu loh. Nggak pernah ditengok. Ya tengok-tengok lah gitu loh. Tengok-tengok lah. Paling hari itu makan sosis Solo paling. Iya. Gitu loh. Barangkali ada cuman kalimat iseng aja yang dikeluarkan oleh sejumlah menteri yang pula, "He's still my boss," kata. Itu doang kan yang bikin rame. Ya kan ituan begini ya. Itu kan ungkapan yang memang Pak Jokowi yang nyuruh juga kan gitu loh. Terus kalau dia ngerasa bahwa itu masih bosnya, apa korelasinya sama matahari kembar? Emang kebijakan yang dilakukan oleh menteri-menteri itu mendengar dari Pak Jokowi? Enggak. Emang kebijakannya Pak Prabowo itu identik dengan kebijakan yang diminta sama Pak Jokowi? Enggak. Kan gitu loh. Jadi apa matahari kembarnya? Hanya sekedar panggilan aja Panggilan barangkali. aja. Jadi orang itu cuma mau melihatnya begini, ini kan mau dibenturkan supaya Pak Jokowinya terlempar Iya. sebagai orang yang memang dekat dengan Pak Prabowo, kan begitu ya. Nah orang-orang yang merasa di luar, kan begini, pendukung Prabowo itu udah kemana-mana itu. Udah ada yang mendukung Anies lah segala macam. Pengen kembali lagi, susah cari pintu, kan begitu. Pengen balik lagi mana pintunya kan gitu loh. Nah pintunya ini ternyata banyak juga ini yang diisi oleh Pak Jokowi misalnya gitu. Iya, iya. Dalam arti pintu-pintu komunikasi, pintu yang masuk kepada Pak Prabowo-nya. Kan banyak juga mau cari pintu. Nah ke arah cari Cobalah direnggangkan. kan gitu loh. Bongkarlah ini kan gitu loh. Biar bisa masuk kita kan gitu loh. Kan begitu loh. Ya ada juga memang yang dikunci kan gitu ya. Yang dulunya tokoh reformasi mendukung Pak Prabowo gitu ya. Pak Amin Rais berapa kali minta ketemu kan nggak juga ditemui oleh Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo ngerasa bahwa memang ya enough lah ya, cukup lah gitu sama Pak Amin Rais dengan berbagai pertimbangannya. Cuman kan juga banyak juga yang lain-lain yang ngerasa memang dari tahun 2009 waktu Pak Prabowo menjadi cawapres Bu Mega, 2014 kan gitu ya, 2019 bertarung bersama gitu. Tapi kan udah kemana-mana juga itu. Ya sekarang lihat Pak, ternyata bos gua dulu jadi nih kan gitu loh. Bagaimana cara gua balik kan gitu loh. Iya. Nah dilihat wah ada Jokowi lagi susah juga nih, ada Jaggernya nih kan gitu loh. Nah ini Jaggernya harus kita robohin dulu ini kan gitu loh. Iya. Udah gitu ada Gibran juga kan gitu loh. Wah bahaya juga ini Gibran nih. Terus lagi dikait-kaitkan sekarang misalnya kalau orang selalu bicara bahwa Gibran nggak mampu. Sebentar, Mar, sebelum ke sana, Mbak. Gua akan ke sana itu nanti, tapi sebelum Oh, ke sana. lu akan ke situ ya? Akan ke sana. Iya, karena gua harus menyampaikan juga Iya, ini. sampai Sampai ya. Jangan dipotong, jangan langsung loncat di situ. Gua Iya, akan sampai ke sana. Oke. Maksud gua gini. Jadi sebenarnya apa yang membuat ya orang-orang ini panik gitu loh. Dulu kan sempat ya ada ramalan-ramalan ya. Ya kan? Indigo. Indigo termasuk juga si Prof Koni juga sempat meramalkan seperti itu, nggak akan sampai 2029. Ya kan? Ada juga yang menggunakan pasal 8 konstitusi itu sebagai acuan untuk mereka mengatakan kita harus ganti wapres, kan begitu, ya kan? Nah, kalau menurut yang lu pahami tentang apakah akan sampai dengan 2029 atau nggak sampai, itu gimana, Mar, ceritanya? Ya begini ya, gue ini orang yang sangat rasional. Gue tidak pernah percaya soal klinik dan lain sebagainya. Bahwa memang ada ramalan, indigo dan lain sebagainya, bahwa Pak Prabowo tidak sampai 2029, ya itu silakan aja itu yang merasa dirinya punya kemampuan untuk membaca itu. Tapi gue meyakini, pertama begini, gue meyakini tidak akan ada upaya atau manuver dari Pak Jokowi maupun Mas Wapres untuk mengkudeta Pak Prabowo. Itu 1000%. Itu clear ya? Bahkan 1.000.000% tuh gue yakinkan itu. Tidak akan ada itu upaya itu. Bahkan komitmennya akan terus mendukung Pak Prabowo sampai 2034. 2034 yang menurut gue mungkin ya
Mas Gibran akan menjadi cawapres Pak Prabowo atau tidak lagi nanti 2029, dukungan tetap akan diberikan. Karena begitu komitmennya ini Pak Jokowi, Mas Wapres terhadap Pak Prabowo gitu. Jadi ini hubungannya secara kebatinan sudah sangat tinggi, Bud. Jadi bukan hanya hubungan politik gitu loh. Bahwa ada kerjasama politik iya, tapi bahwa yang jauh lebih menguatkan itu adalah hubungan batin mereka. Ya sudah sangat kuat. Itu satu. Berarti peluang untuk digulingkan kita anggap tidak ada. Karena gue meyakini betul itu. Yang kedua, kalau bicara soal ramalan, monggo. Tapi kita doakan saja Pak Prabowo sehat. Ya, makanya jangan diganggu-ganggu terus. Ini kadang orang niatnya mengganggu Pak Prabowo seolah-olah bela Prabowo. Padahal memang niatnya mau ganggu itu. Atau orang pukul Pak Jokowi sebenarnya ingin pukul Pak Prabowo. Ya, ibaratnya sen kanan belok kiri. Belok kiri kan gitu. Kayak mak-mak mau motor itu kan gitu loh. Nah ini kan yang terlihat juga gitu loh. Ya kalau memang sekarang sayang Pak Prabowo, logikanya sederhana kan Bud. Kita ini sedang mengalami goncangan dunia secara krisis ekonomi dan lain sebagainya. Ancaman krisis begitu besar kan begitu ya terhadap bangsa ini. Kita sedang berjuang bagaimana menggapai Indonesia Emas 2045. Kan begitu ya. Kalau sayang Pak Prabowo, ya bantu, bukan ngerongrong. Ini sama yang ngerongrong pemerintahan Prabowo. Dengan isu-isu dia hembuskan lah, soal pemakzulan lah, Wapres mau dimakzulkan dan lain sebagainya. Kembar lah, ada apa? Itu matahari kembar, boneka, remote, itu kan ganggu. Terus bagaimana kita percaya kalau dia sayang Prabowo? Kalau menurut gue mereka justru yang jahat sama Pak Prabowo gitu loh. Kalau dia sayang Pak Prabowo justru bantu, didukung semaksimal mungkin, diciptakan kondusivitas di negara ini dengan stabilitas yang baik, sehingga memang secara ekonomi kita juga masih bisa bertahan dengan baik dan lain sebagainya. Ketahanan pangan yang sekarang sedang geber sama Pak Prabowo juga di support dengan baik, gitu loh. Ini kan jadi susah kayak misalnya. Pak Prabowo jelas sejak awal memang dia soal pangan itu ketahanan pangan harus. Dan sekarang Sudah suasana pangan. sudah swasembada pangan. Terus dia perintahkan Panglima TNI, Kapolri untuk bantu. Ya kan gitu loh. Karena memang mereka yang punya perangkat kuat di pelosok-pelosok untuk membantu soal ketahanan pangan ini. Terus ada aja isunya. Itu ngapain Kapolri sama Panglima TNI ngurusin buka lahan? Apa tuh? Jadi maksud gue, lu ngerti nggak bahwa memang soal ketahanan pangan itu tidak ansih bahwa bukan soal yang tidak bisa dikaitkan dengan tentara atau polisi. Ketika kita mau ketahanan pangan berarti kita harus punya lahan yang besar. Gitu, kalau kita punya lahan yang besar kan gitu ya, berarti memang sumber daya yang punya kemampuan untuk itu yang bisa kita lihat ya polisi sama tentara. Membuka lahan, itu kan kadang hutan apa segala macam kan gitu loh. Sipil ini kan kadang pemalas juga kan gitu loh. Nah maksud gua ya ditempatkanlah itu bahwa itu menjadi bagian yang memang program Prabowo yang memang harus dibantu oleh semua pihak termasuk oleh institusi-institusi seperti Polri maupun TNI kan begitu loh. Nah ini yang menurut gue coba deh ini semua kelompok, semua pihak yang memang sayang sama Pak Prabowo yang berkali-kali sampaikan kita sayang Presiden Prabowo, sudahi kegaduhan ini kan gitu ya, kembali ke jalan yang benar kan gitu ya, kembali ke jalan yang benar. Kalau memang mencintai Pak Prabowo, mencintai bangsa ini, berikan support yang maksimal. Kalau tidak bisa ada ruang secara langsung, ya doakan Pak Prabowo sehat, doakan bisa melewati cobaan-cobaan bangsa ini kan itu. Oke, Mar, menarik sekali Mar. Sekarang begini Mar, Rampai Nusantara ini kan ormas ya, dan yang gua tahu ketua dan pembinanya Pak Jokowi. Ya. Artinya sebenarnya lu cukup sering dan cukup dekat dengan Pak Jokowi. Ya lumayan. Oke, sekarang gua mau bertanya Mar, bagaimana cara publik ini lebih mengenali karakter dan sosok seorang Pak Jokowi yang oleh publik hanya dilihat seorang penyabar yang luar biasa. Ya, penyabarnya luar biasa. Gak pernah kita punya presiden dan mantan presiden yang diperlakukan oleh rakyat yang dia perjuangkannya seperti sekarang ini. Sampai Pak Jokowi bilang, saya dihina sehina-hinanya, saya direndahkan dan serendah-rendahnya.
Coba Mar, jelaskan ke publik bagaimana lu menilai sosok Pak Jokowi ini? Sejatinya seperti apa? Ini orang yang memang seringkali orang menuding Jokowi itu pelanga-pelongo, kurus krempeng ya. Ternyata memang ini sosok yang menurut gue ini latar belakang aktivis, sering berinteraksi dengan banyak orang, sering berkomunikasi dengan banyak tokoh gitu ya. Tapi secara pemikiran, secara pembawaan, Pak Jokowi itu sesuatu yang melampaui pemimpin lainnya kalau menurut gue. Coba kau bayangkan, mana ada orang yang pernah jadi wali kota 2 kali, jadi gubernur Jakarta, jadi presiden 2 10 periode. tahun, 2 periode. Ketika kita kok bicara bisa 1,5 jam, itu mungkin 1 jam 20 menit itu gue yang bicara, dia yang mendengar. Ada? Gak ada. Kita aja Mendengar dengan serius gitu ya? dengan serius kadang dicatat. Oh ya? Gue tuh sampai gila ya. Orang sebesar Jokowi gitu, dia bisa mengorangkan kita dengan sebegitunya. Kita aja nih Bud, kalau junior kita datang, kita yang ada menggurui itu. Junior kita baru, sudahlah ya, pokoknya kalian bagi gini lah ya. Ya, kita kasih ongkos pulang lah, udah pulang lah gitu misalnya. Klaten. Itu pun sama persis yang dilakukan oleh Mas Wapres. Misalnya gue bicara 2 jam nih, itu 1 jam ya 40 menit porsi gue tuh ngomong. Akhirnya kita sampai kehabisan bahan kayak bicara gitu. Saking dia sabar mendengarkan, dia sangat menghargai kita untuk menyampaikan sesuatu yang menurut dia mungkin ya kalau kita ya dengar kayak gini malas juga gitu. Gak ada, Bu. Kalau orang lain di luar diri lu menilai Pak Jokowi yang lu dengar langsung, Ya kan begini, orang kan melihatnya bahwa Pak Jokowi itu terlalu ambisius misalnya. Pak Jokowi sudah membangun dinasti politik, ya kan? dia itu menurut gua ya, dia itu ngalir aja itu. Nah kalau sekarang dia pensiun, kadang kan dia kangen juga dengan ketemu masyarakat, dengan dia makan soto. Kadang kan masyarakat ada di situ nyapa dia. Ya dia senang aja ketemu masyarakat karena memang kan dia makhluk sosial ya, yang memang kita tahu soal media belusukan kan dari Jokowi. Iya. Yang masuk ketemu masyarakat langsung, itu kan memang dia yang menerapkan belusukan itu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terus apa salahnya sih? Gitu loh. Kalau misalnya Pak SBY dia sibuk dengan melukis dan lavani, polinya gitu loh. Terus Pak Jokowi menyibukkan diri dengan itu, apa salahnya gitu. Yang menurut gua, nanti deh kalau misalnya kau pun ketemu Pak Jokowi, pasti perspektif yang negatif tentang Pak Jokowi luntur. Karena menurut gua, orang itu bisa bicara apa saja karena tidak kenal. Kenapa Pak Jokowi sesabar itu menurut lu, Mat? Ya menurut gua Apa bawaan orok gitu loh? ya Atau memang ya kata orang kan gini, Man, bukan masalah klinik ya, karena amalannya atau apa gitu. Menurut lu gimana? enggak, kalau kan kita selalu, walaupun gua nggak percaya soal klinik, gua sangat rasional ya. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa di setiap perspektif orang melihat tentang sosok pemimpin nasional itu pasti dikaitkan dengan wahyu dari Tuhan. Kan begitu ya? Wahyu dari Tuhan, karomah, segala macam. Kayaknya kesabaran Pak Jokowi itu memang yang diamalkan Nabi kita itu. Kalau Nabi Muhammad itu kan sabar, dihina, difitnah, apa segala macam dia sabar. Nah, gue rasa Sifat itu yang terwariskan kayaknya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi sifat itu kan begini ya kan, kita boleh aja kan mengamalkan sifat-sifat Nabi misalnya. Kan boleh saja gitu. Nah, termasuk misalnya kesabaran yang dibangun oleh Pak Jokowi itu kan bagian dari juga sifat Nabi kan gitu ya. Sabar sekali dia. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dia sekarang marah, yang tadi kau sempat singgung, sehina-hinanya. Nah, kalau buat orang Jawa itu udah keras sekali itu kan gitu ya.
Ya menurut gue ya sudah gitu loh. Orang-orang yang memang selama ini selalu menantang-nantang Pak Jokowi, laporin aja, laporin aja, laporin aja. Ya nggak usah berisik juga, nggak usah minta dukungan sana sini segala macam, nggak usah juga bilang bahwa ini kriminalisasi, nggak usah bilang bahwa ini perempuan segala macam, ibu-ibu, nggak usah. Jantan gitu loh. Kalau selama ini nantang-nantang gitu, ini kan jangan sampai, nantang-nantang, Girandi ini lari kan gitu loh. Terus melindung kan gitu loh. Jangan, ya sudah, Pak Jokowi udah jadi warga negara biasa. Kemarin dia datang kan, ikan lucu begini, orang Pak Jokowi datang ke SPKT misalnya, mulai lagi digoreng, kok itu ke bagian kehilangan, lo jelas di gue jadi susah ngomong gitu. Emang jelas di situ kan udah ada dua itu kan gitu loh. Ini soal pelaporan sama kehilangan ya kan? SPKT. Kebetulan Pak Jokowi duduknya di bawah situ. Ini logika kita udah rusak gitu loh. Wah ini jangan-jangan hilang, jelas-jelas dari Pak Jokowi maupun dari Kosovo sampaikan ijazah Pak Jokowi ada kan gitu. Jadi maksud gue ya susah memang. Jadi kalau orang yang sudah benci, mau 1000% pun kau yakinkan dia tidak akan bisa melepas kebenciannya menurut gue. Jadi sebenarnya ini nggak ada ujungnya. Nanti ya, ini selesai nih. Selesai nih kasus secara hukum. Inkrah misalnya melalui banding inkrah. Misalnya dapat sanksi hukum, mulai lagi bicara, ya iyalah pasti dia pakai punya power kekuasaan lah. Menang lah. Iyalah pasti ini. Kalau saya yakin tetap palsu itu. Jadi maksud gue itu nggak ada selesainya. Cuman Pak Jokowi mau sampaikan begini. Ini kan gue selalu bilang begini. Ini Roy Suryo CS itu selalu sepertinya memang dia banyak belajar dari menteri propagandanya Nazi. Joseph Goebbels, Joseph Goebbels gitu. Jadi kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi suatu kebenaran. Kayaknya dia mau lakukan itu. Dan gitu loh. rasanya itu lumayan berefek. Lumayan. Jadi dia agak sure juga gitu. Terpengaruh juga. Ya, agak sure juga. Misalnya dapat panggung apa segala macam. Ya, tapi kan kita tahu latar belakangnya. Oh jadi kemana-mana nih. Latar belakangnya Roy Suryo kita tahu lah. Jadi gue udah capek juga bahas ini gitu. Kita tahu lah. Malah kalau sekarang di media-media sosial itu udah manggilnya udah bukan Roy Suryo lagi. Apa? Roy Panci. Makanya gue kadang, aduh ini kan gue kenal juga sama Roy Suryo. Gue kadang, aduh ini jahat-jahat sekali gitu. Sudah lah. Jangan yang soal-soal yang begitu ya Tapi cukup. keren juga sih Roy Panci itu namanya. Ya keren juga. Iya kan? Nah makanya kalau buat kita ya, Rampai Nusantara itu kan udah di 34 provinsi, 305 kabupaten kota. Kita memang dasar itu organisasi kemasyarakatan. Yang memang Dewan Pembinanya Pak Jokowi. Jadi kadang ya kita minta wejangan, minta nasihat, minta masukan. Bagaimana kita bisa berbuat buat bangsa ini kan gitu ya. Nah persoalan bahwa sekarang ini banyak serangan ke Pak Jokowi ya tentu Rampai Nusantara yang membersamai Pak Jokowi. Terus kalau misalnya orang bilang begini, iya si Semar kan ketua umum Rampai Nusantara. Ya sudah jelas lah pasti bela Jokowi. Gue itu sebelum jadi ketua umum Rampai Nusantara juga sama Pak Jokowi. Makanya gue pernah sampaikan Pak Jokowi begini. Pak, saya itu mungkin Bapak masih ingat bahwa saya memang mendukung Bapak itu sejak Bapak gubernur masuk Pilpres 2014, 2019 dan sebagainya. Saya mendukung Bapak. Dan Bapak ingat waktu kita maju Pilpres pertama kali, kita bukan mendapat uang malah mengeluarkan uang. Karena sebegitu heroiknya kita membela Pak Jokowi, bagian dari perjuangan ideologi, idealisme. Pak Jokowi harus menang. Kan begitu ya, 2014. Bapak menang. 10 tahun Bapak jadi presiden. Saya nggak dapat apa-apa. Nggak marah saya. Saya nggak marah, saya nggak kecewa, saya nggak kesal. Karena saya merasa sejak awal saya mendukung Pak Jokowi, itu adalah pilihan nilai-nilai yang saya yakini bahwa ini suatu kebenaran gitu. Jadi bukan lagi persoalan bahwa siapa dapat atau tidak. Gue nggak dapat apa-apa, Bud. Tapi sampai beliau pensiun, gue tetap membersamai Pak Jokowi. Tahun berapa Pak Jokowi jadi ketua dan pembina? Ya baru sih, baru beberapa waktu lalu gitu ya. Nah justru itu makanya gue mau sampaikan begini, kalau orang bicara bahwa gue membela Pak Jokowi karena memang dia pembina Rampai Nusantara, bukan soal itu aja. Karena gue ini secara individu membersamai Pak Jokowi itu udah belasan tahun lalu, gitu loh. Dari beliau memang masuk gubernur Jakarta sampai dia masuk di mana Pilpres segala macam, kita membersamai. Dan gue nggak dapat apa-apa pun tetap stay membersamai Pak Jokowi. Dia pensiun, stay
Karena menurut gua konsistensi atas pilihan politik itu juga penting untuk kita jaga. Jadi jangan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kan banyak nih ke kiri, ke kanan nih. Akhirnya kegocek sendiri kan. Nah, nggak tahu jadi Prabowo. Dia pikir udah habis Prabowo kan gitu loh. Udah habis ini barang, pindah kita kan gitu loh. Ternyata jadi. Mau balik lagi. Udah agak ketutup pintunya, agak susah-susah juga kan gitu loh. Jadi gue meyakini bahwa konsistensi pilihan politik itu juga penting lah. Untuk kita jaga. Dan itu yang gue lakukan. Mar, ini kita sudah sejam, tapi Nggak terasa ya? gue ada pertanyaan terakhir. Dan ini pamungkas sebenarnya. Dan ini agak sangat penting untuk diketahui oleh publik ya. Khususnya juga oleh orang-orang yang meng-underestimate-kan ya, Mas Wapres khususnya. Gini Mar, banyak para haters ini, ya kan, para pembenci ini sangat meragukan kapasitas, kemampuan, kenegarawanan, psikologis, ya, Mas Wapres ketika anggaplah ya unsur ternyata berhenti di tengah jalan itu ya akan terjadi, ya kan? Menurut lu gimana, Mar? Lu kan orang yang pernah bicara sering dengan Mas Wapres, pernah juga bicara dengan Pak Jokowi gitu loh. Publik pengen tahu. Menurut lu memang setidak berdaya itu, memang sebodoh itu seorang Mas Wapres? Secara jujur aja, Mar. Sekarang gini ya, ini jujur nih gue sampaikan ya. Orang kan banyak yang meragukan kemampuan Gibran, Mas Wapres, kemampuan mengelola negara dan sebagainya, leadershipnya dan sebagainya. Nah gue melihat begini ya, ya walaupun adalah beberapa orang juga yang menyampaikan bahwa Gibran itu sangat cerdas, bahkan kecerdasannya melampaui banyak orang gitu ya, bahwa dia punya visi misi yang sangat kuat terhadap bangsa dan negara, bahwa dia punya jiwa leadership yang juga dan menurut gue setelah gue mengenal ya lebih jauh soal Mas Wapres, Gibran itu secara kemampuan bisa dikatakan bisa melampaui Pak Jokowi. Oh ya? Ya, secara kemampuan, secara inovasi, secara etos kerja. Pak Jokowi itu kan etos kerjanya luar biasa itu. Makanya kalau banyak menteri-menteri kadang minumnya Proma tuh kalau obat sakit mah tuh. Kalau lagi dinas kadang makannya telat-telat. Kadang jam 4 baru makan gitu ya segala macam. Gibran jauh lebih itu. Etos kerjanya tuh jauh lebih itu, lebih besar dibanding Pak Jokowi itu. Tingkat etos kerjanya. Jadi kalau pertanyaan kau bahwa apakah ketika orang meragukan Gibran gitu ya menjadi pemimpin dalam kondisi-kondisi tertentu gitu ya, menurut gua 1000% gue yakinkan bahwa dia akan sangat mampu memimpin bangsa ini, akan sangat mampu dan akan sangat bisa untuk mengelola bangsa ini dengan baik. Jangan dilihat bahwa dia anak bawa kencur lah isunya segala macam lah, Miskin pengalaman gitu loh. Kan begini ya, dulu orang ditempa dengan berbagai situasi kondisi akhirnya jadi orang. Orang juga punya bakat diri sejak lahir, orang yang mampu, tingkat kecerdasan dan sebagainya juga kan harusnya juga dilihat. Dan gue mengenal sosok Gibran ya, nggak khawatir gue. Walaupun gue melihat bahwa ya kita nggak bicara soal angan-angan lah. Kita inginnya Pak Prabowo sehat. Nih gue nih wallahi nih gue pengen sekali Pak Prabowo itu sehat sampai 2029. Beliau mudah-mudahan juga semua program jalan terus mencalonkan lagi 2029 sampai 2034. Jadi kalau misalnya Mas Gibran mau bertarung di 2034 monggo lah kan gitu loh. Silakan aja. Cuman kalau menurut gue sekarang sih kita pengennya Pak Prabowo lancar lah sampai 2034. Tapi kalau kau tanya apakah dia pada titik tertentu mampu memimpin bangsa ini sebagai presiden? Iya, pasti mampu dia. Pasti mampu. Gitu loh. Insya Allah ya, dalam artian gue jadi takabur ini. Tapi dengan apa yang gue lihat dari sosok Gibran, insya Allah dia mampu untuk menjadi. Bagaimana kalau misalnya ada pilihan begini? Ya, mungkin kita sepakat lah ya. Gue juga sepakat dengan apa yang lo sampaikan. Gibran akan mampu. Bagaimana dengan istilahnya tuduhan ya? Mampu bagaimana? Vocabulary kosakatanya ketika memberikan sambutan aja sangat terbatas. Nah, itu gimana?
Ya kan orang akhirnya begini ya, orang ketika ingin mendiskreditkan tentu banyak cara. Termasuk soal-soal yang dilihat dari sudut pandang yang negatif terus. Tapi kalau kau ingat dulu waktu kita pilpres, Ya, ketika debat misalnya, debat wapres ya. debat cawapres Debat gitu ya, wapres ya. Gibran menyadari betul bahwa semua orang menyorot dirinya, mampu atau enggak anak muda ini, bisa ngomong nggak, bisa nggak itu mengalahkan Caimin, bisa nggak mengalahkan Prof Mahfud, Iya. kan gitu dalam debat. Dan Gibran menyadari betul itu. Sangat ditunggu. Sangat Pasti ditunggu. nggak mampu. Ya udah Pasti nggak habis mampu. dia sama Prof Habis. Mahfud, ya dia sangat menyadari, dan dia walaupun ketentuan KPU itu boleh melihat catatan, ya boleh membuka catatan dan lain sebagainya, dia tidak melakukan itu. Karena menurut dia, kalau dia lakukan itu pasti masyarakat Indonesia melihatnya, begitu aja dia nyontek, begitu aja dia, ya kan gitu ya. Iya. Akhirnya dia putuskan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Itu dia pegang apa-apa. pegang apa-apa, tanpa pegang catatan gitu ya. Walaupun Roy Suryo misalnya, seolah-olah ini Ada pembisik dari mana? dari earphone di belakang gitu kan, dari Pun di belakang gitu. kuping. Ini kan tudingan jahat menurut gua gitu, fitnah keji gitu. Dan dia mampu menghipnotis seluruh masyarakat Indonesia. Ternyata memang dia punya kemampuan yang luar biasa yang membuat kewalahan Prof Mahfud dan Caimin. Malah Prof Mahfud sempat emosi kan. Kamu yang sempat emosi dan lain sebagainya. Yang menurut gua, apalagi coba kalau misalnya dalam forum yang sebegitu besar dan tekanan publik besar tinggi gitu, dan Gibran mampu mengatasi itu, gitu loh. Tanpa juga dia harus dibantu dengan alat dan lain sebagainya. Dan dia seperti orang yang begitu berpengalaman, gitu loh. Dan jangan lupa juga, dia kan juga pernah debat juga kan waktu wali kota gitu segala macam, kan gitu loh. Bukan juga kaleng-kaleng gitu loh. Di Solo juga banyak lah yang dilakukan sama Gibran, gitu. Berprestasi juga dia, harus kita akui juga. Sampah beres di sana dan lain sebagainya. Jadi maksud gua, kalau orang sudah menempatkan dirinya pada posisi tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap Jokowi dan Gibran, pasti segala cara dia akan lakukan itu. Dan segala cara juga yang kita lakukan untuk meyakinkan tidak akan didengar. Jadi menurut gue sudah jalan lah, mengalir di barangan gitu ya. Mungkin isu soal ijazah, pemakzulan itu sampai 2029 nanti Akan terus digoreng. digoreng. Bahwa memang gue dalam forum ini meyakinkan betul, pertama bahwa memang tidak ada soal niatan untuk melakukan manuver-manuver politik, apalagi mengkudeta segala macam. Justru memang Pak Jokowi, Mas Wapres itu menginginkan kepemimpinan Prabowo yang kuat ini itu sampai pada 2029, bahkan sampai 2034. Itu gue yakinkan. Yang kedua, kemampuan Mas Gibran tidak perlu diragukan. Tidak perlu diragukan. Bahwa sekarang ini dia membatasi diri bukan dibatasi oleh presiden, tapi dia cukup tahu diri. Dia cukup tahu diri bahwa memang mataharinya di Pak Prabowo, dia hanya menopang Pak Prabowo, dia tidak mau terlihat, gitu ya. Jadi banyak isu soal lapor Mas Wapres itu kan memang sebenarnya kan program dari istana kan gitu loh, dan lain sebagainya gitu loh. Yang menurut dia mungkin kalau itu diteruskan program dari istana ini, itu nanti lambat laun juga akhirnya timbul prasangka bahwa Gibran ingin melampaui Pak Prabowo, kan begitu loh. Makanya itu lapor Mas Wapresnya sedikit mereda, kan begitu segala macam. Ini kan karena memang Gibran melihat ingin menunjukkan tahu dirinya dia. Jadi Bahwa setiap aktivitas Mas Wapres kemana-mana itu sepengetahuan. Ya menurut gue sih Presiden, terinfo lah ya sama presiden, mungkin melalui perangkat-perangkatnya kan juga pasti terinfo ya, sehingga memang Gibran tidak mau melampaui apa yang menjadi kewenangan dia tidak mau juga menyakiti Pak Prabowo karena dia bagian dari itu. Jadi jangan dirusak lah. Ini kok seolah-olah jadi orang ini mendorong-dorong Gibran mau merusak hubungan ini gitu. Mendorong-dorong seolah-olah Gibran ingin diminta untuk melakukan manuver-manuver yang sebenarnya dia tidak punya pikiran, apalagi ingin melakukan sih. Nggak ada. Dan nggak ada tuh pendukung-pendukungnya Prabowo atau pendukung Gibran, pendukung Jokowi ataupun Gibran gitu, sekalipun diberikan kode atau diberikan arahan secara langsung untuk melakukan konsolidasi perlawanan gitu, nggak ada. Semuanya diminta untuk melakukan dukungan penuh terhadap Prabowo. Jadi itu clear. Soal kemampuan juga clear ya. gitu loh. Yang menurut gua ya susah ya. Ya mungkin ketika kita bicara ini pasti orang
ini kan karena memang sekondannya kan gitu loh. Emang ini. Enggak begitu Mar. Wah, yang bicara Ternak Mulyono. Iya, Ternak Mulyono ini Ternak Mulyono ini. Dia paling incer jabatan apa ini segala macam. Jabatan apa orang Pak Jokowi udah bukan presiden kan gitu loh. Cuman bahwa ini kita begini ya, kita kan tidak boleh juga melupakan jasa banyak orang. Iya. Bahwa dia sebagai orang yang kita tuakan ya, kayak Pak Jokowi, menurut gue ya gue tuakan. Apapun posisinya, dia menjadi presiden maupun tidak, dia orang tua yang gue hargai. Jadi sampai kapanpun pasti gue akan menghargai beliau, membersamai beliau. Nah, kalau ini benar-benar terakhir nih Mar. Ini benar-benar terakhir. Apalagi Bud. Mar, benar gak sih Pak Jokowi itu kalau misalnya Pak Prabowo tidak bersama Mas Gibran lagi untuk 2029 dalam kontestasi, Mas Gibran akan maju sendiri, benar gak sih? Arahan dari bapaknya bagaimana dari Pak Jokowi? Kayaknya nggak ada ke arah sana kayaknya. Gimana? Kayak Bapak bilang apa? kalau menurut gua Pak Jokowi itu selalu menyampaikan begini, bantu Pak Prabowo ya untuk membangun bangsa ini. Terus berikan dukungan penuh kan gitu ya sampai 2029 bahkan sampai 2034. Berarti dengan statement itu selesai bahwa 2029 gitu ya Gibran tidak akan mencalonkan menjadi capres melawan Prabowo misalnya karena dukungannya terhadap Prabowo. Ini bicara soal yang tadi kau tanya, misalnya betul nggak nanti 2029 nanti Gibran akan bertarung sendiri melawan Pak Prabowo. Nah, gue yakinkan nggak? Gue yakinkan nggak gitu. Jadi itu ya kalau misalnya yang harus diwaspadai bukan Gibran kayaknya. Oh iya, gue tahu maksudnya. Iya, yang diwaspadai yang lain lah gitu loh. Kalau Gibran clear lah itu. Kalau dia nggak akan ngelawan Prabowo itu. Apa yang diharapkan Pak Jokowi setelah Mas Wapres bisa nggak ikut kontestasi? Apa disuruh berbisnis lagi? Ya sebagai seorang orang tua, kan lu dekat dengan Pak Jokowi. Ya gue nggak tahu ya, cuman karena ini orang ya Pak Jokowi ini ya, beliau ini kan kayaknya nothing tulus ya. Gibran juga nothing tulus gitu ya. Jadi saya juga nggak ngerti Pak Ketum kok tiba-tiba jadi malah kesini Wapres kan gitu loh. Padahal kayaknya arahnya nggak kesini kan gitu ya. Ya kita nggak tahu juga besok lusa tiba-tiba dia, wah ternyata nggak jadi Wapres tapi jadi apa gitu kan kita nggak tahu juga. Atau dia tiba-tiba menjadi penasehat atau jadi menteri. Ya mungkin aja namanya anak muda kan. But ya kita kan nggak tahu juga gitu loh. Cuman karena kalau kita lihat saking nothing tulusnya Pak Jokowi dan Mas Wapres, dia tidak ansih bahwa memang haus kekuasaan gitu loh. Bahwa menjadi presiden itu adalah tujuan utama, baik tujuannya Mas Gibran sendiri maupun ambisi dari bapaknya. Iya gitu. Gak ada itu loh. Jadi nanti tulus saja karena memang yang disadari Pak Jokowi itu yang gua perhatikan ya, bahwa dia sadar diri bahwa anaknya masih muda. Jadi kalau berkarir politik juga masih cukup panjang kan gitu ya. Jadi nggak perlu ngoyo juga. Kalau memang takdir politiknya dia baik ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau takdirnya memang dia kembali jadi pengusaha nggak apa-apa juga kan gitu. Kalau takdirnya akhirnya dia misalnya di 2029 itu juga tidak masuk dalam kontestasi, ya mungkin nggak apa-apa juga gitu. Jadi sangat nothing tulus gue lihat ini gitu loh. Jadi kalaupun nanti dia the next gitu loh, tiba-tiba dia tidak menjadi Wapres, tidak menjadi presiden, gue rasa nothing tulus juga, gitu loh. Nggak ada persoalan juga gitu loh buat Pak Jokowi atau buat Mas Wapres gitu loh. Kalau menurut gue ya, pandangan gue ya dari cara berpikirnya Pak Jokowi, cara berpikirnya Mas Wapres, malah mungkin kalau kita ya berpikir wah kalau abis jadi Wapres gue harus jadi presiden lah kan gitu. Ya kayaknya kalau gue lihat ya pikiran Pak Jokowi biasa aja tuh. Jadi bukan sesuatu yang ini banget gitu, sesuatu yang harus dikejar betul gitu loh. Ketika udah jadi Wapres harus jadi presiden. Mungkin bisa jadi pengusaha lagi dia. Atau mungkin tiba-tiba takdirnya dia jadi menteri terus nggak ada hina-hinanya juga, biasa aja kan gitu. Dan Pak Jokowi pun nggak masalah seandainya ya udah ada tawaran nih misalnya menurut pandangan Pak Prabowo jadi lagi, tapi bukan bersama Mas Wapres. Tiba-tiba ditawarin menteri, kira-kira Pak Jokowi, lu bapak mempermalukan anak saya, jadi Wapres. Kalau takdir politiknya ya, yang itu memang dilandasi oleh takdir Tuhan, kayaknya biasa aja, mengalir aja. Iya itu keluarga kayaknya gue lihat nggak ada ambisi-ambisi yang kayak terus gue ini harga diri kok gue udah jadi Wapres kok gue jadi kayak biasa aja gitu. Jadi sesuatu yang ya makanya berkali-kali kan selalu jadi anekdot ya kalau setiap ditanya ya biasa aja. Kalau Gibran tanya biasa aja, Pak Jokowi biasa-biasa aja. Ternyata memang keluarga ini biasa-biasa aja, Bud. Nggak seperti yang dibangun framing selama ini oleh para orang yang mengambil posisi berseberangan ya. Nggak ada lah. Kalau dia punya kemampuan iya, tapi dia tidak punya niat, ambisi, nafsu
syahwat politik segala macam untuk segera menjadikan dirinya presiden, itu gue yakinkan itu tidak ada. Luar biasa. Tapi kalau misalnya sebagai sosok dia anggap memang punya kemampuan, iya. Dia akhirnya ditakuti karena dianggap punya kemampuan, silakan saja. Yang dianggap bahwa itu Gibran menakutkan, apalagi ada Pak Jokowi yang selama ini juga secara politik udah dianggap sebagai maestro gitu ya, monggo aja. Tapi Pak Jokowi dan Mas Wapres tidak berpikir ke situ, tidak berpikir ke situ. Yang mereka berpikir sekarang bagaimana membantu Pak Prabowo itu melewati masa-masa kepemimpinannya menuju Indonesia emas dan lain sebagainya. Makanya disebutnya bukan 2029 lagi, 2034. Karena memang periode yang dimungkinkan Pak Prabowo kan 2034 gitu. Jadi menurut gua, jadi mendampingi seterusnya atau tidak itu nggak menjadi sebuah keharusan atau syarat gitu ya. Iya, nggak juga kayak ngalir-ngalir. Berarti jadi sama seperti dia ngalirnya Gibran yang tadinya niatnya mau ke Blok M ternyata nyampenya ke Senen. Kan begitu. Ini kan dia kayak, loh kok gue jadi nyampenya ke sini, padahal dia bawa mobil itu rencananya mau ke Blok M. Loh kok tiba-tiba beloknya ke Senen gitu loh. Nah ini kan di luar kuasa. Jadi maksud gue kan ada juga tangan Tuhan. Makanya Pak Jokowi yang dibocorkan oleh Prof Mahfud bahwa dia tidak pernah meninggalkan sholat, selalu tepat waktu segala macam, juga meyakini itu. Selain takdir politik, ya pasti ada takdir Tuhan yang menentukan kita memang diberikan takdir Tuhan menjabat sesuatu atau tidak. Itu makanya tadi gue sampaikan, kalau Gibran tadinya nggak punya bayang-bayang atau rencana untuk jadi wapres, tiba-tiba jadi wapres, ya sama. Dia juga tidak punya bayang-bayang untuk jadi apa-apa, tiba-tiba jadi apa gitu, ya itu juga yang akan dijalani menurut gue. Biasa-biasa aja. Gitu loh. Jadi clear ya itu ya. Jadi kalau misalnya orang di luar sana selalu memframing, ya silakan karena kepentingannya politik kan. Nah itu boleh-boleh saja. Kepentingan politik kan banyak pihak ya. Yang kalah, makanya gue selalu bilang begini. Ya kalau kalah ya bangun lagi kekuatan supaya di 2029 bisa menang. Kalau kalah lagi, bangun lagi kekuatan yang lebih kuat. Kan gitu loh, kan politik begitu secara kontestasi. Bukan kalau kalah merajuk, ngejelekin orang, mendiskreditkan orang, menghina orang, segala macam. Sesimpel itu ya, ternyata ya. Terus kadang ada yang cerita lagi, ini sayang anak. Sekarang siapa yang gak sayang anak? Iya. Ini gue, nah ini terakhir ya nih ya, gue mau sampaikan nih. Gue jadi keinget nih soal sayang anak ini. Gue kadang suka kesel gitu loh. Iya. Gue tahu nih apa yang lu mau ngomongin. Nah siapa sih yang gak sayang anak gitu loh, secara politik. Mungkin lu juga kalau lu punya anak yang lu punya kemampuan untuk membantu mendorong anak lu pasti akan dilakukan dan tidak melanggar secara konstitusi, kan lu lakukan. Betul. Bagaimana Surya Paloh terhadap anaknya? Bagaimana SBY terhadap anaknya? Bagaimana Ibu Mega terhadap anaknya? Pasti. Bahkan itu PDIP dianggap dinasti kan gitu loh. Demokrat dianggap dinasti. Nasdem dianggap dinasti. Kan begitu. Jadi menurut gue ya sudah gitu loh. Kalau misalnya soal-soal, dan ada juga beberapa ketua umum partai misalnya yang mendorong anaknya walaupun gak punya pengalaman. Jadi ketua fraksi lah, jadi apalah. Nah itu kan sayang anak. Terus sekarang seolah-olah di framing karena Jokowi sayang anak menghalalkan segala cara. Udah gila menurut gue. Karena menurut gue sayang anak itu soal sentuhan batin kita terhadap buah hati kita, darah daging kita. Dan kita melakukan itu ketika tidak ada pelanggaran secara konstitusi dan hukum, sah menurut gue. Termasuk ketika gue mendorong anak gue jadi apa. Itu salah. Persoalannya kan mereka, Pak Jokowi punya kemampuan untuk mendorong dan menjadikan anaknya ke level yang lebih tinggi. Yang lain gagal. Yang lain masih gagal. Ya masih tipis-tipis aja gitu loh. Kalau masuk dalam kontestasi, kalah gitu. Masuk kontestasi, kalah. Belum berhasil gitu loh. Terus mulai kesel kan, kok dia berhasil gue kagak kan gitu loh. Ini nggak benar. Sekarang kawan tuh sedang berusaha lah. Ya silakan aja gitu loh. Jadi maksud gue jangan juga di framing sayang anak. Bukan Pak Jokowi. Ini dibawa-bawa lagi soal Jan Etes segala macam. Pertama itu anak kecil. Jangan dibawa politik. Nanti lama-lama nanti KPAI turun. Karena ingin melindungi Jan Etes, karena selalu dikait-kaitkan lah politik. Wah nanti suatu saat nanti Jan Etes yang jadi ini, Jan Etes, udahlah gitu loh. Terus kalau misalnya Jan Etes 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dia tiba-tiba maju, kontestasi terus menang. Salah Gibran, salah Pak Jokowi. Emang tak. Jadi gue ngerasa loh, kok lu bisa-bisanya mengamputasi hak demokratisasi gitu loh. Hak orang dipilih dan memilih, hak orang mencalonkan dan dicalonkan segala macam gitu loh.
Janganlah, dan jangan juga akhirnya anak kecil dibawa-bawa ke arus politik Hmm. atau dijadikan pembenaran secara politik. Sudah, jangan terlalu jahat menurut gua, jangan terlalu jahat. Jadi kalau benci pun jangan terlalu benci, nanti jatuhnya jatuh cinta dia. Betul, banyak kejadian seperti Banyak itu. kejadian. Terima kasih Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Luar Siap. biasa. Siap. Ini benar-benar kita mendapatkan informasi dari orang yang berinteraksi, yang sering berinteraksi dengan Pak Jokowi dan Mas Wapres. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, ternyata yang dipikirkan oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran atau Mas Wapres ini adalah tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang selama ini ya meremehkan keluarga ini gitu. Ternyata dari pembicaraan kita atau dari diskusi kita dengan Bung Semar ini, kawan lama saya, komitmen Pak Jokowi, komitmen Gibran cuma satu, bukan apakah masih akan diajak Pak Prabowo sebagai wapresnya untuk periode kedua atau ingin maju sebagai capres, bukan itu. Yang saya tangkap hanyalah komitmennya dukung Pak Prabowo, even sebagai wapres atau bukan, tetap dukung Pak Prabowo sampai 2029 dan sampai 2034. Tidak ada yang lain. Sehingga bagi kita sekarang clear, ya kan, bahwa yang disampaikan oleh Bung Mardiansah Semar bukan ngarang, tapi hasil dialog, hasil ngobrol dengan Mas Gibran dan Pak Jokowi. Ini kan bisa ditonton juga langsung oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran, bahwa apa yang diceritakan oleh Bung Semar ini adalah fakta. Demikian dulu diskusi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.